يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الله صلى رسول الله سيدنا سيدنا مولانا سيدنا عثمان سيدنا علي وجميع أولياء الشهداء والصالحين والرحمن العالمين والمصنفين والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وكل الأنبياء من آبائهم وأمهاتنا وأتباعنا تبعنا وشيخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Muhammadur Rasulullah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى على سبيل رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الوافين ويكرم مزيدا يا ربنا الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لذلك الكريم والعظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت الحمد لله يا ربي ولا ترضى يا الله وأنت ربنا فإنه لا يجهل من أهل إلا أنت يا الله يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث أغثنا اللهم إنا نسألك بأسمائك بسم الله الرحمن
di majelis penumpang ini dalam rangka sama-sama kita yang memperoleh ilmi untuk Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus meneladani silaturahmi di antara kita. Karena dua hal memang tidak boleh kita lepas dalam hidup ini, bahwa tiada dalam hidup tangga dulu. Yang pertama adalah senantiasa ditahan di majelis ilmu, yang kedua adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua tiada ini yang akan mengantarkan keselamatan kita. Atau yang saya sampaikan ketika kita berdoa kepada hari dan dunia hasanah, pada hakikatnya tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Hasanah di dunia itu dua hal, ilmu, ngaji, dan ibadah. Jadi hasanah di dunia itu dua hal, ngaji sama ibadah. Kalau dua ini terus kita lakukan satu istiqomah, ibadah dua mutiara akan mengatakan Allah yang semangat kita. Walaupun memang tidak mudah, banyak ujian dan cobaannya. Dan Allah malam hari ini yang mungkin sedikit mengingatkan buat saya dan kita semua. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Kita tahu bahwa cobaan ini adalah salah satu asyurul hurumat dalam kitab Taubat ayat ke-6. Jadi kalau teman-teman bisa berdoa ketika Allah menginformasikan kepada kita dengan kita tersyukur di Allah Subhanahu. Sesungguhnya dalam hitungan 1 tahun itu ada 12 bulan. Wa arba'atul hurum, dan dari 12 bulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 bulan yang dimuliakan itu asal satu tahun tiga itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan saja yang terpisah adalah bulan Rajab. Jadi bulan Dzulqa'dah keutamaannya yang pertama, ketika Rasul ditanya tentang 4 bulan yang mulia ini atau yang oleh Allah, itu menjadi urutan yang pertama, bulan Dzulqa'dah. Atau mungkin kalau kita lebih kenal bulan Aqid, lebih mengenal bulan Aqid dan bulan Syawal yang bagaimana bulan Hijriah Islam. Dan bulan Dzulqa'dah yang kedua adalah keistimewaan Dzulqa'dah ini. Dulu kebiasaan orang Arab kalau berceritanya itu Dzulqa'dah menjadi du dan ukur. Zu itu kalau dalam bahasa Arab itu pakai waw mati. Zu itu pemilik, ukur itu duduk. Jadi tempat, pemilik tempat duduk. Atau dalam bahasa yang paling gampang, orang-orang kebiasaan orang Arab dulu kalau bulan Dzulqa'dah mereka duduk-duduk aja di rumah. Mereka nggak pergi kemana-mana. Mereka lebih enak di rumah. Jadi nggak jalan-jalan. Nah, mungkin kita coba gitu. Jadi bulan Dzulqa'dah kalau ada yang penting lebih baik duduk-duduk di rumah. Gitu. Kalau ayatnya karena bulan ini memang bulan yang mulia atau bulan yang Allah, maka nilai kebaikan kita juga dilibatkan ada. Ya semua bulan baik tapi ada yang terbaik. Setiap hari baik tapi ada yang terbaik. Semua nabi juga baik tapi ada yang terbaik. Itu memang sudah bagian takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita melakukan kebaikan di bulan ini, maka nilainya, pahalanya dibuat dengan ada. Karena bulan yang mulia dan orang-orang yang memuliakannya pasti akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sebaliknya, kalau kita bermaksud di bulan ini, dosanya pun sama dilibatkan. Maka lebih baik duduk-duduk di rumah. Kalau keluar juga membawa kemaksiatan. Nah, kalau kali secara panjang buat kita, bulan Dzulqa'dah ini sebenarnya ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk Isra ke Gunung Tursina. Isra karena semua nabi itu melakukan perjalanan. Isra dalam rangka apa? Dalam rangka untuk diberikan mukjizat atau kita Nabi Musa bagaimana? Kita berdoa Isra watin wa zaitun wa turisini. Maka Nabi Musa di bulan ini karena banyak persoalan sehingga diperintahkan untuk memperoleh petunjuk Allah atau mendapatkan kitab Taurat. Maka bulan Dzulqa'dah diperintahkan untuk melakukan hijrah atau isra perjalanan ke Gunung Tursina. Perintahnya 30 hari salasina. Sehingga Nabi Musa karena dapat perintah dari Allah untuk ke Gunung Tursina mau melihat kitab Taurat itu, sehingga Nabi Harun itu diperintah untuk menjaga umat saat itu. Karena Nabi Harun masih keponakannya. Jadi salah satu nabi yang
seseorang biasa yang menjadi nabi atas proposal Nabi Musa adalah Nabi Harun. Jadi jadi nabi karena proposal Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kan cadel, sehingga ada Nabi Harun disuruh untuk menjaga umat. Nabi Musa pertama dari Palestina selama 30 hari. Tapi begitu 30 hari ternyata Allah menetapkan 10 hari lagi. Jadi 40 hari. Sehingga umat saat itu bingung. Nabi Musa itu tukang bohong gitu. Katanya bilangnya 30 hari. Ternyata sudah 30 hari. Ternyata belum juga. Harun dia bingung jawabnya karena Harun juga nggak tahu. Karena Nabi Musa bilangnya cuma 30 hari jangan kembali. Tapi ternyata Allah memerintahkan tambah 10 hari lagi jadi 40 hari. Nah kalau kaitannya nanti 10 hari bulan Dzulhijjah, maka disunahkan atau dalam bahasa agama kita 10 hari awal itu hari istimewa. Sebenarnya bukan hanya 10-nya, diawali dari bulan Dzulhijjah 30 hari, lalu Nabi Musa menerima Taurat dilakukan 10 hari di bulan Dzulhijjah bulan Hajjah. Sehingga ramai dengan saat terjadi umat bingung itu dimanfaatkan oleh Samiri namanya. Samiri ini sebenarnya santri dekatnya Nabi Musa, kulit terdekatnya. Karena yang ketika Nabi Musa membelah laut pun melewati itu, bisa melewati laut dan darah itu tapak malaikat Jibril diambil sama dia itu. Itu yang dijadikan sama ketika. Ada surat dalam nama ada surat Al-Baqarah. Itu saya ikutin ada situ. Santri dekatnya, jamaah dekatnya, santri dekat sama dia. Sehingga hanya dimanfaatkan oleh sama dia. Nabi Musa itu tukang bohong, ngapain dari Tuhan jauh-jauh, bohong itu dia, bohong-bohongan di sini dibuatlah sampai begini itu. Itu sebenarnya cuma dibikin lomba-lomba, kayak sampai bisa ngomong dan enggak itu cuma busan angin saja. Jadi kalau masuk lubang itu kayak trompet lah bunyinya. Dan bodohnya orang dulu itu percaya aja berita bohong Samiri itu sama-sama. Makanya musuh terbesar itu yang sama-sama. Bersama-sama tapi sama. Mirip-mirip jadi dalam tapi ya begitu dan ceritanya. Nah sehingga akhirnya 40 hari baru Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Nah kalau dari cerita ini, tafsir ini menurut saya kita kalau ingin mendapatkan hidayah petunjuk Allah, coba 40 hari istiqomah. Jadi ikut jejaknya Nabi Musa agar kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua 40 hari itu istimewa. Jadi kalau kita ingin ibadah, ingin mendapatkan keistimewaan ibadah itu, maka 40 hari jangan terputus istimewanya. Ya kalau munajat berarti 40 kali munajat ya. Kalau munajatnya setiap hari kedua, ini apa ya? Berarti berapa kali ya? Berapa bulan? Sampai 40 kali berapa bulan? 40 bulan. Jangan terputus. Lalu lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Karena ada hadisnya dikit. Bahwa 40 hari sholat subuh tidak terputus pun, maka doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu 40 hari tidak terputus. Tapi sholat berjamaah. Jadi bulan ini adalah bulan di mana Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nanti lengkapnya di dalam 10 hari ini dan maka sunnah umat Islam ada aturan yang nanti salah satu hari yang istimewa awal 10 Dzulhijjah. Berarti kan ada 30 hari yang istimewa. Dari tanggal 1 10 awal Dzulhijjah, 1 hari itu lagi tidak Muharram, terus 10 akhir Ramadan, 30 istimewa. Nah jadi hikmahnya buat kita terus saya kita kalau ingin mendapatkan pencerahan untuk kita dalam menghadapi sebuah persoalan kita masing-masing pasti berbeda-beda ujiannya, maka 40 hari itu ambil ayat suratnya di surat Al-Imran ayat 13. Apa yang ada dan termasuk ini ciri hamba yang soleh. Jadi solehnya beraturan dengan soleh menurut kita. Apa sih hamba yang soleh menurut Quran? Al-Imran 113. Dulu ternyata umat-umat dahulu kitab-kitab dulu maksudnya sebelum mereka sebagian ada yang baca kitabnya membaca Quran kalau zaman sekarang Islam. Ada juga memang umat dulu yang berikan kalau mempelajari sehingga ini mereka yang mengikuti prasangka yang lama sehingga tidak dalamnya tidak sesuai. Nah maka ayatnya untuk kita ayat 13 itu bisa teman-teman baca di rumah dan ini bisa buat modal untuk mungkin. Yang pertama ciri hamba yang soleh itu dia turunnya ayat wilayah al-Adil. Yatluna ayat wilayah al-Adil. Hendaklah senantiasa membaca Al-Quran pada malam hari. Bahkan dia turun tali. Kalau bahasa tali, kita. Jadi jangan diri kita lepas jauh dari Al-Quran. Bacanya kapan? Abdulnya malam.
malam hari baca Quran. Karena Quran buat kita minimal jadikan pikiran. Satu, jadi bacaan rutinitas. Nilai pahala pasti karena kita membaca Al-Quran. Apalagi malam hari sampai nanti bulan haji ya. Terus baca Quran, terus dekat tali mengikat. Nah nanti kita jadikan yang kedua Quran sebagai penenang jiwa, memperkuat rohani kita ketika kita punya persoalan misalnya. Itu akan menenangkan hati kita. Kalau surat yang lain, wabasyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum al-Hajj. Bersyukur nih kalau kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala yang berpatuh. Wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang berpatuh kepada Allah. Jadi dapat kita mukhbit. Kamu siapa mereka? Yang pertama alladzina idza dzukirallahu wajilat, mereka yang apabila disebut nama Allah tergetar hati. Disebut aja, disebut mendengar nama Allah aja tergetar hatinya. Dzikir menggunakan fi'il madhi majhul. Kalau dalam rumahnya, fi'il madhi artinya proses ini perlu ada proses rutinitas. Kita susah nih hati kita bergerak. Kalau melakukan terus kontinu terus menerus, riwayat terus menerus, maka sampai kedekatan ketika kita mendengar nama Allah disebut saja tergetar hati kita. Tergetar dalam bahasa Arab berarti apa? Spontanitas, bukan dibuat. Karena dari seringnya keistiqomahannya. Zikir itu bisa baca Quran. Di antara makna zikir adalah Quran. Saya membaca Quran. Coba kalau kita membaca Quran, kita memahami kita pasti menangis. Ketika itu azan kita menangis, ketika ada berita tasawuf kita akan mau kita sendiri tidak. Ini yang saya kita sampaikan di saat memahami coba untuk memahami Quran. Karena umat terdahulu menangkap kita Quran dan kalah karena jauh dari Al-Quran. Nah kalau kita kan ada cerita ini saya buka saja. Ya zaman tadi Quran bukan Quran hilang, enggak ada yang belajar Al-Quran. Qurannya ada tapi enggak ada yang mau membaca. Jangan mempelajari membacanya aja mas. Maka terhebat adalah Al-Quran. Termasuk tarekat paling tinggi itu tarekat Al-Quran, yakni membaca Al-Quran. Ini yang memotivasi diri kita. Bahkan orang kalau saya membaca Quran itu nanti kalau juga siapa disebut ahlu ahlinya Allah. Kalau ahlu itu bahasanya keluarganya Allah. Kata Nabi di dunia ini ada ahlu. Lalu sahabat tanya walaupun komit ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Alladzina yaqra'una Quran. Mereka orang yang senantiasa mempelajari, membaca. Itu keluarga. Barang siapa yang musuh mereka maka sama dengan musuh akbar. Para mereka dengan Quran. Nah hidup kita memang mempelajari penenang jiwa kita. Yang ketiganya menjadi petunjuk, menjadi hudan. Kan surat Al-Quran pertama para tanpa Quran dijadikan dalil menguatkan gitu. Jadi petunjuk kompas kehidupan. Ya banyak termasuk saya bukan anak ini dan teman juga kehidupan. Tiap malam saya membaca Quran karena itu menenangkan jiwa kita. Terus kita cari masalah solusi harus masih kita ada Quran. Jadi jangan jauh dari Al-Quran. Ya wahyu Allah jangan WhatsApp aja. Tapi wahyu informasi akhirat lebih penting daripada informasi dunia. Dan kita bisa tahu informasi akhirat hanya melalui Al-Quran. Minimal buat kita jadi bacaan rutinitas. Jadi jangan jauh dari Al-Quran. Yang ketiga ini menjadikan ngobrol saja, menjadikan Allah sebagai membagi kehidupan kita. Bagaimana setiap perilaku kita standarkan ukur kepada Al-Quran. Maka bahasa orang tua kita dulu itu walaupun ini cocok logi tapi benar. Quran itu ukuran. Jadi Quran itu ukuran kita berdua, ukuran kita bertindak, ukuran kita bersikap. Ukur dari Al-Quran. Jadi tidak keluar dari jalannya. Maka agama kita mempelajari dua jalan itu, kanannya Quran, kirinya Sunnah. Ini pagar nih, agar kita berada dalam syaratul mustaqim. Jadi kalau ingin dia lurus, pagari jalan kita dengan Quran sebelah kanannya dan Sunnah sebelah pagar yang sangat kuat. Maka kita tidak akan mudah untuk tergelincir dari jalan itu. Jangan dari Quran. Nanti yang berada wahum yasjudu tafsir dari Imam Nawawi. Wahum itu mereka amal yang salah tadi rujuknya. Yasjudu mereka sengaja kalau sujud artinya sholat itu. Berarti sholat
malam. Jangan terlalu malam juga, jadi sebelumnya malam pasti enak. Jadi pada sebelumnya malam, menggerakkan dengan malam dengan mengerahkan kesalahan dari hadapan Allah, menitikan air mata, membahas semua kita dan mata Tuhan, lalu sambil kita bermunajat, memohon pertolongan Allah yang ada di selama. Tiap malam seperti itu, ya setengah 4 sudah bangun lagi. Ya sholat subuh, sampai nanti sholat subuh. Ya mendapatkan ampunan Allah sedang mengkoordinasi kita di istighfar atau zikir yang lain, atau kalau malam kita khawatir bisa dari membaca Quran pada sepertiga malam sampai waktu subuh. Nah, tradisi ini bagi Rasul tidak usul namanya. Dan usul itu kebiasaan atau tradisi orang-orang hamba yang sholat tersebut. Maka kita ini mengikuti jejak mereka sejak kehidupan kita. Apalagi ini di bulan Zulhijjah, bulan yang diberkati Allah salah satunya, dan sekitar ini ibadah kita juga sama juga. Jadi buat teman-teman dan buat saya bersama-sama agama itu kita jadikan sebuah tradisi kita lakukan. Karena agama Islam itu bukan agama teori, tapi agama praktek yang ada dalam kehidupan. Jangan dari Tuhan, pahamnya Al-Quran, lalu coba jalankan Al-Quran. Terus jangan lewatkan kalau malam, jangan cuma tidur tapi untuk sholat malam walaupun hanya 2 minimal pikirnya 3 rakaat yang ditinggal. Jangan kita pikir ya itu bisa orang-orang sana kasihnya Allah, berdoa Allah, mereka senantiasa melaksanakan sholat pikir. 3 jangan sampai kalau 1 perempuan. Kalau perempuan 1 ya itu. Kalau berkali-kali minimal 3 rakaat. Ya pelaksanaannya sama dengan ketika kita tahu 300%. Ya jadi dalam sholat ini di bulan ini bahkan yang bahasa yang lain kata bin al-Turroh kalau saya terakhir bin al-Turroh waktul maut dan al-Qasi walau di malam dan di masyarakat bahasa yang lain antara kita ini siklus sesuatu yang dulu di majlis ini yang ketika nanti nyawanya dicabut atau jadi cabut Allah tetap membawa keimanan dan tidak terjebak pada syaitan, tidak terjebak dengan godaan syaitan. Fahtarimu hadihi syukur bulan, maka muliakanlah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan salah satu bulan yang dimuliakan oleh bulan Zulhijjah. Dengan apa? Karena itu kamu pas berisian memperbanyak puasa, saum, saum sunnah atau mengkol sholatnya puasa bulan mana banyak puasa. Terus perbanyak jika seperti perbanyak ya dari sholat malam, sholat orang kita ada kalau kebaikan. Makanya ciri orang soleh itu wayusaribuna fil khair. Mereka senantiasa bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda kebaikan. Ya semoga Allah berikan kita kekuatan untuk terus menjalankan agama dengan kemampuan kita masing-masing, dengan pemahaman kita masing-masing. Karena pada hakikatnya ilmu itu sudah diamal. Belum disebut ilmu kalau belum diamal. Semoga Allah berikan kita kekuatan kesabaran serta kemampuan untuk menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari bersama-sama, sehingga Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan terakhir, sebagai jamaah kita, khusus seluruh jamaah Haji Indonesia, karena sudah berangkat ke awal nasional, semoga yang seluruh jamaah Haji Indonesia diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil sudah bersama rumah yang kami berangkat menaiki haji, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam ibadah hajinya, ulang haji yang makbul dan makbul, dan buat kita semoga diberikan kesempatan pada kita untuk melaksanakan ibadah haji kita semoga. Dan ini mungkin kalam atau hal yang kita sampaikan. Nanti kalau memang ada yang tentang kaidah fikih atau yang lebih masalah kita soal yang dulu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa awalnya kita setia hadir dalam kegiatan satu rumah ini. Bersyukur kepada Allah dan juga terima kasih atas segala teman-teman. Semoga kita semuanya dapat keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya yang banyak kehilangan dan kekurangan, mohon insyaallah kembali kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bacaan maulid, pikir munajat dan sekaligus tadi guru kita dan nanti di acara itu kita sedang membicarakan